Haleluya. Kita telah masuk ke 2 Samuel 2 minggu yang lalu, dan minggu lalu kita memiliki ibadah Rabu yang khusus, dan sekarang kita akan melanjutkan dari pelajaran 2 Samuel, tapi sekarang kita akan melakukan seperti ini. 1 Samuel itu tentang Daud yang dipanggil untuk menjadi raja dari usia yang muda dan dikejar oleh Raja Saul, dan kesulitannya melalui waktu pengasingan. Jadi 2 Samuel itu tentang Daud yang menjadi raja dan cerita sesudahnya. Jadi ini tentang, semuanya adalah tentang Daud. Jadi hari ini kita memiliki khotbah berjudul sejarah tentang Daud. Sebenarnya harusnya judulnya sejarah penebusan oleh Raja Daud. Sejarah penebusan Raja Daud. Ini adalah pendahuluan dari semua hidup tentang seluruh hidup Daud, dan mulai minggu depan kita akan mulai pelajaran tentang kehidupan Daud, dan bukannya melalui pasal demi pasal di 2 Samuel. Jadi sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita menyambut satu dengan yang lainnya. Lihat orang yang ada di samping kamu. Dan lihat orang yang ada di sebelah kamu yang lain. Kamu siap untuk mengulangi kata-kata saya? Jangan melakukan ini. Tapi lihat orang itu dan berkata, "Hai Daud." Ini adalah cerita tentang kamu yang menjadi Daud. Ya. Jadi Daud di cerita ini adalah kamu. Jadi mari kita latih pikiran kita untuk berpikir, saya adalah Daud, kamu adalah Daud. Amin. Jadi mari kita lihat di 2 Samuel pasal 2 ayat 4 dan ayat 18. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitakan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Ayat 11. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Saya benar-benar berdoa kalau kita bisa menjadi raja. Siapa raja pertama di dalam Alkitab? Siapa raja pertama di dalam Alkitab? Pertanyaan yang sebenarnya atau pertanyaan yang menjebak? Raja yang pertama dan raja yang kekal adalah Allah. Tapi setelah itu Allah menciptakan Adam dan berkata, dia memberikan berkat untuk memerintah. Jadi ia adalah raja yang pertama yang ditentukan oleh Allah, atau apa yang kamu sebut diurapi, diangkat. Tapi ia kehilangan kerajaannya, kekuatan dia untuk memerintah. Ia memberikannya kepada setan pada saat ia taat pada kata-kata binatang itu. Jadi penebusan, kamu ingat ini adalah sejarah cerita penebusan. Jadi penebusan untuk umat Allah, anak-anak Allah menjadi raja lagi. Itu sebabnya Yesus berkata, dan melalui rasul-rasulnya, Rasul Petrus berkata, aku akan menjadikan kamu imamat rajani, imam yang rajani. Jadi pekerjaan Yesus adalah untuk mengembalikan rajani itu kepada kita, dan untuk kita bisa menjadi raja yang memerintah kerajaan Allah dan ciptaan Allah sekali lagi, ya kan? Dan untuk melakukan itu, kita harus belajar untuk mengusir kekuatan setan dari perbatasan kerajaan Allah. Jadi kehidupan Daud merupakan kehidupan yang merupakan contoh bagi kita, proses kita menjadi raja. Jadi apa
pentingnya Daud dalam silsilah Yesus. Daud adalah tokoh yang sangat penting sepanjang Alkitab termasuk Perjanjian Baru karena ia adalah pemeran utama selain Yesus. Dia adalah pemeran utama di dalam silsilah di Matius pasal 1. Yesus adalah anak Daud. Ya kan? Di Matius pasal 1 dikatakan kalau Yesus adalah anak Daud. Ya kan? Anak Daud sebut dulu sebelum anak Abraham. Jadi silsilah ini berfokus dan menekankan pentingnya Daud. Daud dicatat 2 kali dalam silsilah ini. Dan 14 generasi, 14 itu merupakan nilai dari nama Daud itu sendiri. Kita sudah belajar itu kan sebelumnya. Jangan menggeleng kepala kalau kamu nggak tahu. Jadi bahasa Ibrani itu setiap hurufnya tuh memiliki persamaan angkanya. Jadi kalau kita lihat Daud itu adalah kalau di jumlah itu semuanya 14. Jadi 14. Di sini ada 3 kali 14. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Dan melihat kehidupan Daud, sekali lagi, penyelenggaraan penebusan Allah di dalam hidup kamu. Kehidupan Daud sebagai pelarian, berkat-berkat yang dijanjikan pada Daud, pelanggaran Daud, dan persiapan Daud untuk pembangunan bait suci. Kenapa kita melihat kehidupan Daud seperti ini? Apa kesimpulan dari hidupnya? Pembangunan bait suci. Itu adalah ia melalui ini semua untuk bisa sampai ke sini. Itu sebabnya hidup kamu yang berpusat pada pembangunan bait suci Allah atau gereja Allah itu adalah kehidupan yang penuh dengan berkat. Percaya atau tidak, dan saya harap kamu percaya, hidup kamu di sekeliling gereja Allah, di sekeliling firman Allah, di dalam sekeliling pekerjaan penebusan Allah itu adalah kehidupan yang penuh berkat. Dan kalau kamu tidak percaya, coba kamu lakukan hal lain. Oh, enggak, jangan lakukan ya. Tapi kehidupan yang terpisah atau terputus dari pekerjaan Allah itu adalah kehidupan yang sangat menyedihkan. Itu kata terbaik yang bisa saya gunakan tanpa menyinggung siapapun. Apa semua lampunya nyala di sini? Jadi mari kita mulai dari kehidupan Daud di tahun 1040 sebelum Masehi. Ia lahir pada tahun 1040 sebelum Masehi sebagai putra ke-8 dari Isai. Ia adalah seorang gembala dan pada usia 15 tahun ia diurapi menjadi raja. Jadi begitu juga dengan kamu. Pada saat kamu muda, ketika Allah menemukan kita, pada saat Allah pertama kali menemukan kita tuh bukan siapa-siapa. Sama seperti Daud. Bahkan ayahnya secara sengaja tidak mengingat untuk memasukkan dia ke dalam pilihan. Ketika Nabi Samuel datang, ia berkata, Allah mengirim saya untuk mencari calon raja untuk Israel. Dan ayahnya menjajarkan anak-anaknya dari nomor 1 sampai 7. Lalu ketika Samuel berkata, kamu punya anak yang lain? Dia bilang, oh ya, saya masih punya yang ini di luar sana. Itu betapa tidak pentingnya Daud. Dan begitu tidak pentingnya kamu dan saya sebelum Allah datang untuk menemukan kita. Tapi setelah Allah menemukan kita, ia menyingkirkan semua orang-orang yang dikenal oleh dunia, yang dikenal oleh orang-orang. Dan ia berkata, ada yang lain? Hanya untuk menemukan kamu. Amin. Dan ketika ia menemukan kamu, ia sangat bahagia. Ia berkata,
Ia berkata kepada Samuel dan berkata, urapi dia. Kamu percaya kalau Allah telah mengurapi kamu di hari pertama ia menemukan kamu untuk menjadi raja? Amin. Tapi sekali lagi, sebelum kamu berkata amin, dengan sangat percaya diri, itulah saat ketika penderitaan itu dimulai. Oke? Karena Allah sangat mengasihi kamu, setan itu sangat cemburu. Jadi setelah Allah memberikan kemampuan dan kekuatan yang luar biasa dan kebijaksanaan kepada Daud untuk mengalahkan Goliat, Saul mulai iri kepadanya. Pada 10-20 sebelum Masehi, pada usia 20 tahun, Daud menjadi buronan, bersembunyi dan lari dari Saul di 16 tempat yang berbeda selama 10 tahun yang panjang itu. Ini adalah awal dari penderitaan dia. Kenapa? Karena Allah mengurapi dia. Kenapa? Karena Allah memberikan kemenangan kepadanya. Pada saat kita pertama kali percaya, ketika Allah pertama kali memanggil kita, ada hal-hal yang luar biasa. Berkat dan kasih karunia yang melimpah. Dan itu membuat setan cemburu, iri. Lalu tiba-tiba ada perubahan. Hidup kamu sepertinya sekarang naik, lalu tiba-tiba dia mulai turun. Penderitaan dan kesulitan, kadang-kadang tanpa mengerti kenapa hal ini terjadi. 10 tahun perlindungan bukanlah waktu yang sia-sia. Penderitaan. Kamu ingat gak berapa lama penderitaan kamu? Saya benar-benar berdoa kamu dan saya bisa diberikan iman untuk mengatasi penderitaan itu. Dan penderitaan itu sekarang bukan menjadi penderitaan lagi. Apakah ini masuk akal? Jadi penderitaan bisa menjadi berkat untuk kita. Jadi 10 tahun pelarian bukan waktu yang sia-sia, tapi waktu pemeliharaan khusus dari Allah dan persiapan Allah. Ini adalah ketika Daud merasakan, kita telah belajar ini sepanjang 1 Samuel kan. Setiap saat ia merasakan kasih Allah yang luar biasa. Seperti yang kita nyanyikan sebelum, saya lupa judulnya. Allah tidak lupa pada kita. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Dan Daud merasakannya. Bahkan di tengah kesulitan dia, waktu yang tersulit baginya, ia merasakan kasih yang terbesar. Ia merasakan kedamaian yang terbesar. Itu sebabnya kitab Mazmur atau banyak dari bagian kitab Mazmur itu ditulis. Begitu banyak lagu, himne yang kita nyanyikan. Datang dari kesaksian dari Daud. Mari kita ingat dan tidak lupa untuk menunjukkan dalam bentuk kasih puji-pujian, doa, atau bahkan menuliskannya. Saat ketika Allah menyentuh kita, saat ketika Allah benar-benar memberkati kita. Kita, orang-orang yang jatuh, kita memiliki kebiasaan untuk ingat hal-hal yang buruk dengan sangat baik, tapi lupa atau bahkan tidak terlalu ingat hal-hal yang baik. Makanya Allah selalu berkata pada kita, ingatlah zaman dahulu kala. Mereka mulai ingat hal-hal yang buruk. Allah berkata, ingat apa yang saya lakukan untuk kamu. Saya pikir kalau kita benar-benar peduli pada diri kita dan generasi berikutnya, keturunan kita, itu akan menjadi sangat baik. Itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk kita menulis untuk diri kita, untuk mengingat atau melihat apa hal baik yang Allah lakukan dalam hidup kita. Karena saya sekarang menyesal dan menyadari kalau saya tidak tulis, saya mungkin lupa apa yang terjadi kemarin. Jadi terima kasih. Tulislah ucapan syukur kepada Allah setiap hari, itu akan menjadi kebiasaan yang sangat baik. Jadi ini adalah waktu ketika ia
belajar untuk benar-benar percaya pada Allah dan taat. Kita bilang kita percaya, tapi berapa kali kalau itu berhenti di mulut kita? Berapa kali ini berhenti di dalam kepala kita? Berapa kali ini benar-benar mencair dalam hidup kita dan kita membawanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan satu kali, tapi setiap hari. Itu yang dipelajari Daud. Daud belajar apa itu kasih yang sejati. Daud belajar bagaimana benar-benar percaya kepada Allah. Dan itu datang ketika kesulitan itu datang. Ketika kesulitan yang sebenarnya itu datang, apakah saya bereaksi dalam secara iman? Atau iman saya tidak bisa ditemukan dan saya bereaksi sesuai dengan kemanusiaan saya dan saya mencari cara untuk menutupnya dan bukannya dalam iman. Ia belajar untuk memiliki hati yang besar dan hikmat, dia memperoleh hikmat dalam bidang politik dan militer. Kamu tahu pelatihan yang terbaik yang ia dapati, Daud belajar bagaimana bisa melihat orang-orang melalui mata Allah, melalui penderitaan itu. Ia belajar, ia merasakan pengkhianatan, ia merasakan orang-orang yang tidak ia sangka membantu dia, dan ia juga mengalami berbagai aspek dari orang-orang. Ia belajar untuk memiliki hati yang besar dan kepribadian yang murah hati untuk merangkul semua orang di negara itu sebagai seorang raja. Karena ia tahu bagaimana manusia itu. Dan sekarang ia belajar, dan bukannya membenci mereka, ia belajar bagaimana merangkul semuanya. Mari kita berdoa, mulai dari pendeta sampai penetua wanita. Kita di gereja ini bisa belajar untuk merangkul lebih banyak orang lagi. Saat kita bertumbuh lebih dewasa dalam iman, kita bisa menerima kejutan, kebencian, dan merangkulnya. Dan di dalam rangkulan itu, semua kesulitan, hal yang menyedihkan, yang menyakitkan pergi, dan yang tersisa adalah kedamaian. Amin. Kita bukan di Zion Sanctuary, tapi kamu tahu kan Zion Sanctuary kita? Kamu ingat nggak pada saat kita nyalakan semua lampunya, ada garis lampu di sana. Tamu yang datang sekarang, mereka bilang, wah, kita datang di Zion Sanctuary, itu seperti Allah yang sedang merangkul kita. Sama seperti, kamu lain kali kamu lihat ya, kamu bisa merasakannya. Di ujung dari layar kita di sana ada garis lampu sampai ke belakang. Itu seperti, mereka bilang itu seperti Allah sedang merangkul setiap orang. Semoga gereja Sion bisa menjadi seperti itu. Pada saat orang datang, mereka merasa kalau mereka sedang dirangkul oleh Bapa kita. Daud mempelajari hati dan iman seperti itu. Ia diperlengkapi untuk menjadi pemimpin iman yang akan memimpin dan memenuhi pemerintahan penyelenggaraan penebusan. Dan itu yang paling penting. Ia belajar apa yang harus ia lepaskan dan apa yang harus ia ambil. Bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk memajukan rencana penebusan Allah. Jadi 10 tahun dari pelarian itu didesain oleh Allah untuk mempersiapkan Daud sebagai raja yang baik. Jadi tolong percaya, kalau penderitaan yang kamu hadapi dalam iman, mencoba menjaga iman, mencoba untuk mengikuti Allah semua saat itu. Berapa dari kamu mungkin lebih 10 tahun ya kan? Tapi sepanjang waktu itu bukan sia-sia. Allah memberikan itu kepada kamu itu pelatihan yang customize supaya membuatkan kamu menjadi raja.
Raja yang seberapa? Raja yang baik. Tahun 1010 sebelum Masehi, kita akhirnya masuk ke waktu ketika yang kita baca 2 Samuel pasal 2 ayat 3-4. Pada usia 30 tahun, ia diurapi untuk kedua kalinya di Hebron dan menjadi raja atas orang-orang Yehuda. Jadi ini sesudah kematian Saul. Ia memerintah di Hebron selama 7 tahun dan 6 bulan. Dan setelah itu di usia 37 tahun, Daud diurapi untuk ketiga kalinya menjadi raja atas seluruh Israel. Raja yang bersatu. Jadi tahun 1003 sebelum Masehi merupakan titik balik dimulainya periode kedua dari 14 generasi di dalam silsilah Yesus di Matius. Daud memisahkan ibu kotanya ke Yerusalem, menyatukan kerajaan-kerajaan yang pernah terpecah. Dan saya berdoa kalau Allah akan menggunakan kamu, menggunakan kita untuk menyatukan menjadi satu. Ia membawa tabut perjanjian ke kota Daud untuk membangun bangsa yang berpusat pada firman Allah. Apa yang ia lakukan? Hal yang pertama yang lakukan saat ia menjadi raja dari seluruh Israel, ia ingin menyatukan setiap orang di bawah satu iman. Apa yang kamu lakukan di rumah kamu, di keluarga kamu, dan di gereja yang menyebabkan kamu memiliki iman yang benar di hadapan Allah? Itu yang dilakukan oleh Allah. Daud melakukannya untuk seluruh bangsanya, tapi kita bisa melakukannya untuk keluarga kita. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat keluarga saya untuk percaya kepada Allah lebih baik, untuk menghargai firman Allah lebih baik, untuk mengerti firman Allah dan memeditasikan, merenungkan firman Allah setidaknya sekali lagi. Pikirkan akan hal itu sekali lagi. Apa yang kamu lakukan atau apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat keluarga kamu bisa percaya lebih baik? Kalau kamu bisa pikirkan apapun, kenapa tidak kamu lakukan? Dan satu step lagi, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Terutama pemimpin, penetua wanita, diaken. Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membuat anggota gereja kita percaya lebih baik lagi? Atau membuat kehidupan iman mereka menjadi lebih menarik? Apa yang bisa kita lakukan? Itu yang dilakukan oleh Daud. Kamu pikir ini merupakan hal yang gampang untuk dilakukan? Enggak. Ini menyebabkan seluruh bangsa untuk berpindah. Kamu tahu, setelah beberapa minggu, saya rasakan tubuh kita itu sangat lelah kan. Saya nggak tahu, kita tidak melakukan banyak hal, tapi seluruh perencanaan, event, stres, semua itu membuat kita lelah. Ini adalah event yang besar di seluruh bangsa dan uang yang mereka keluarkan mungkin tidak bisa dihitung. Tapi ia melakukan itu. Kenapa? Ia menghabiskan seluruh uang, seluruh energi, semua waktu itu supaya orang-orang bisa menemukan Allah dalam Israel. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya orang-orang bisa menemukan Allah di dalam gereja Zion, di dalam rumah kita? Karena Allah telah membinasakan semua musuhnya, Daud dapat tinggal dengan damai di istananya yang besar yang terbuat dari kayu aras. Maka Daud ingin membangun rumah Allah. Daud menyadari, bukan karena ia pantas mendapatkannya. Oh, setelah semua penderitaan itu sekarang saya pantas menjadi raja, dan karena saya adalah raja dan saya adalah raja yang cukup baik, saya pantas untuk diperlakukan dengan baik. Itu bukan cara pikir dia. Dia pikir, wow, ini benar-benar dalam kasih karunia Allah saya menjadi raja ini, dan saya bisa mendapatkan kedamaian. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk Allah?
Jadi ada 2 level pikiran dia. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat semua orang percaya lebih baik, dan apa yang bisa saya lakukan untuk bersyukur kepada Allah. Pikiran seperti apa ini? Melayani rakyatnya dan melayani Allah. Ini adalah pikiran seorang imam. Kamu ingat imamat rajani? Jadi dia bilang, Allah perlu rumah. Allah sangat senang Daud belum membangun rumah itu. Ya, Daud cuma bilang, saya ingin membangun rumahmu, dan Allah sangat senang, berkenan, ia memberikan semua janji dan semua berkat itu. Dan ia berkata, Daud, saya tidak ingin kamu membangun rumah itu untuk saya. Tapi Allah sudah menerima persembahan hatinya, karena benar-benar ini adalah hati yang benar dan tulus. Jadi mari kita pikirkan, apa yang Allah inginkan, apa yang diperlukan oleh Allah, apa yang bisa saya lakukan untuk Allah. Dan kalau kita memiliki hati seperti itu, untuk bersyukur pada Allah di dalam segala hal yang bisa kita lakukan, saya percaya kalau Allah akan mendengarkan dan menerima persembahan hati kamu dan akan memberkati kamu lebih dulu. Amin. Dan ini bukannya, orang ini berapa banyak yang Allah akan berikan pada orang ini dan pada aku. Bukan, saya harap, saya berdoa semua orang di sini di Gereja Sion bisa menerima berkat ini. Amin. Allah memberkati Daud atas hati itu dan memberikan berkat perjanjian Daud. Berapa banyak orang di dalam Alkitab? Saya menanyakan hal yang sangat sulit ya. Berapa banyak orang di dalam Alkitab? Saya juga nggak tahu. Tapi dari begitu banyak orang, berapa banyak orang yang menerima perjanjian dengan Allah? Kita bisa hitung dengan jari kita kan? Itulah pentingnya dan spesialnya untuk mendapatkan perjanjian dengan Allah. Saya berdoa, kalau kita, dan saya percaya kalau kita juga telah menerima perjanjian itu. Dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Bapa kita. Amin. Jadi Allah memberikan perjanjian Daud dan ia berkata, kamu akan dihargai dan dimuliakan. Berkat kedamaian, Mesias akan datang sebagai anak Daud. Artinya, kamu tidak akan melewatkan dia pada saat ia datang. Lalu, hal yang tidak terduga, dosa Daud untuk perzinahan dengan Batsheba. Ia menyembunyikannya pada awalnya. Kita tahu ceritanya dan mungkin kita menyembunyikannya lagi. Ia menyembunyikannya. Pada saat kita berdosa, kita kehilangan rohania kita dan kita secara sementara terputus dari Allah, dan cara kita berpikir segala sesuatunya, prosesnya itu menjadi manusia, itu menjadi seperti binatang. Jadi tidak masuk akal, ya kan? Kamu tahu Allah tahu, tapi ia coba menyembunyikannya. Dia melakukan ini seperti siapa? Adam yang bersembunyi, ya kan? Dari Allah. Tapi Allah menegur, Allah mencarinya, sama seperti Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Ia memberikan teguran melalui Nabi Nathan. Ia bertobat pada teguran itu. Tempat tidurnya basah oleh air mata. Kamu lihat, pertobatan itu, kalau kita terputus dari Allah, sehingga kita berdosa, bertobat adalah memaksa diri kita untuk bisa berhubungan lagi dengan dia. Dan banyak orang berkata, saya nggak bisa. Dan mereka kedengaran sangat seperti benar ya. Saya nggak bisa datang ke hadapan Allah sampai saya membersihkan hidup saya. Apakah ini masuk akal? Ini kedengarannya benar kan? Tapi ini sangat salah. Kita tidak bisa membersihkan diri kita sampai kita datang ke hadapannya. Kalau kita menunggu sampai hidup saya itu bersih,
untuk datang ke hadapan Allah, kita mungkin tidak akan pernah bisa datang kembali kepada Dia. Itu adalah kesombongan. Itu adalah pembenaran diri. Dan orang yang berkata seperti itu harus bertobat untuk hal itu juga. Daud menyadari kalau dia telah berdosa, ia kotor, tidak bernilai, dan ia lahir dari dosa. Ia menyadari itu semua. Dia tidak berkata, Allah, tolong kamu tunggu sampai saya membersihkan diri saya dan saya lebih bersih sedikit dan saya datang ke hadapanmu. Enggak kan? Dalam air mata ia datang ke hadapan dia. Ia memiliki air mata karena ia harus datang kepada Allah kelihatan dengan wujud seperti itu. Kamu tahu sampai detik ini, sepertinya segala hal baik dan selesai, penderitaan selesai, dan ia memuliakan Allah, ia diberkati oleh Allah, ia melakukan pekerjaan Allah. Tapi kita sebagai manusia, Daud menyadari, bukan karena satu dosa saya menjadi pendosa, saya lahir sebagai pendosa. Saya tidak pernah benar. Allah hanya mengizinkan saya untuk melakukan pekerjaannya. Tapi sekarang, dalam kasih karunia Allah, bahkan dosa saya itu kelihatan. Itu sebabnya, itu adalah hasil dari pertobatan Daud. Roma pasal 4 ayat 6-8, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Ia tidak hanya mengampuni dosa yang ia lakukan dengan Batsyeba. Ia diampuni oleh segala dosa yang ia miliki sejak ia lahir. Maka ia berkata, berbahagialah orang-orang. Akhirnya beban ini telah diangkat. Bahkan setelah Saul mati, setelah ia menjadi raja, bahkan setelah melakukan ini semua, sesuatu di dalamnya ia memiliki dosa yang tumbuh, yang bersembunyi. Tapi sekarang setelah pertobatan ini, tidak ada lagi. Dan itu adalah kedamaian yang sejati yang bisa ia rasakan. Saya juga benar-benar berdoa, dan ini tidak mudah. Semoga kita bisa untuk bertobat atas dosa kita sampai seperti ini. Maka kamu akan merasakan kalau kamu bisa terbang. Beban ini sudah hilang. Kamu merasakan bahkan ketika tubuh kamu yang mau remuk ini tidak sakit lagi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi bahkan pengalaman dosa dan taubatan ini, sikap Daud ini, ia datang semakin dekat kepada Allah. Melalui ini, imannya telah matang. Kamu ingat pada zaman hakim-hakim, dosa, kesulitan, pertobatan, dan kembali kepada dosa. Tapi di sini dosa, pertobatan, berkat pengampunan, dan kedewasaan iman. Ini adalah cara yang benar. Lalu Daud mengerti. Daud mengerti dan mengatakan, memproklamasikan rahasia kalau benih perjanjian akan datang dari peraturan Melkisedek. Ia bisa melihat identitas yang sebenarnya dari Tuhan, Raja kebenaran dan Raja damai. Ia bisa mengerti hal yang dalam, hal yang rohaniah, karena pembatasan dosa telah diangkat. Ia juga berbicara tentang penderitaan yang akan dilalui oleh Yesus. Daud menjadi pribadi yang mewujudkan pemerintahan penyelenggaraan penebusan Allah. Dan Daud mempersiapkan pembangunan bait suci. Allah mengatakan padanya bahwa ia tidak dapat melakukannya karena tangannya itu sudah berlumuran darah. Tapi
ia mempersiapkan pembangunan dengan secara menyeluruh. Ia percaya bahkan ketika ia tidak bisa membangun bait suci itu secara langsung, ia masih bisa membangunnya dengan mempersiapkannya lebih dahulu. Dan persiapan yang cukup, jumlah yang banyak, segenap kekuatannya, ia melakukan dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan rasa syukur. Ia tidak bilang, saya nggak bisa melakukannya kan. Ini harusnya sudah saya mati kan. Jadi hal yang nggak akan kelihatan. Tapi ia mempersiapkannya dengan penuh 100-200%. Lalu ia menyerahkan tanggung jawab itu kepada Salomo. Ia berkata, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah dan masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar sebab bukanlah untuk manusia bait itu melainkan untuk Tuhan Allah. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Saya ingat pendeta Abraham Park, pendeta pendiri kita, ia berkata, ketika generasi kita sudah berlalu, generasi berikutnya tidak akan tahu bagaimana bahkan memasang paku di tembok. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk mereka supaya mereka bisa bertumbuh, supaya mereka bisa menyelesaikan pekerjaan. Tapi untuk mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya, kita harus mempersiapkan segalanya untuk mereka. Dan saya percaya itu yang ia lakukan. Atas fondasi itu kita sedang berjalan saat ini. Kita melangkah maju dan kita berkata, kita melakukan pekerjaan sejarah penebusan atau pekerjaan sejarah penebusan. Tapi tanpa fondasi itu, kita tidak akan tahu ke arah mana kita harus pergi, apa yang harus kita lakukan. Begitu juga kita juga melihat generasi berikutnya kita. Kita adalah orang yang harus mempersiapkan jalan, mempersiapkan fondasi itu. Fondasi apa yang kamu persiapkan dalam rumah kamu? Apa yang kamu ajarkan? Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Melalui perbuatan kita, bukan kata-kata kita berkata hal-hal yang baik. Kita mengatakan hal baik terlalu banyak, mereka bahkan gak mau dengar. Kita bisa berkata sebanyak apapun, tapi tanpa perbuatan, apa yang kita tunjukkan pada mereka? Fondasi apa yang sedang kita siapkan untuk mereka? Jadi, sebagai kesimpulan, mari kita pikirkan kehidupan Daud, bagaimana Daud melambangkan Yesus dan juga kita di akhir zaman. Daud, gembala anak laki-laki yang terduga dari padang Bethlehem yang diurapi dan dipilih sebagai raja. Yesus juga lahir di kandang di Bethlehem. Tidak ada yang mengharapkannya sebagai raja. Tapi tentu saja ini adalah rencana dari Allah. Dan akhir zaman, dan dia dipilih menjadi raja dan lahir sebagai Mesias. Sedangkan kita dilahirkan kembali di rumah roti. Kita lahir lagi melalui roti mana yang adalah Yesus. Saul merasa terancam oleh Daud dan mencoba membunuhnya. Kehidupan pelariannya dimulai. Herodes merasa terancam oleh Yesus, raja dari Yahudi, dan mencoba membunuhnya. Kehidupan pelarian Yesus juga dimulai. Setan merasa terancam oleh kita pada saat Allah memilih kita dan mengejar kita seperti Firaun. Jadi pelarian kita dalam Yesus Kristus, firman-Nya, dan gereja. Jadi satu hal yang saya katakan bukan karena saya adalah pendeta, tapi melalui pengalaman iman yang singkat yang saya miliki dan saya telah lihat. Seringkali ketika orang dalam masalah, mereka kabur dari gereja. Kamu pergi ke arah yang salah. Ketika kamu adalah masalah, kamu harusnya ke gereja. Maka kamu bisa mendapatkan pelarian. Amin. Bahkan ketika kamu menerima masalah di dalam gereja, kamu juga tetap harus datang ke gereja. Oke? Jadi masalah itu akan pergi. Tapi kalau kamu lari, maka masalah itu akan tinggal. Kenapa suara saya semakin kencang ya? Kehidupan perlindungan Daud di padang gurun, pelatihan, dan proses
menjadi raja. Kehidupan rendah hati dari Yesus di dunia ini, ia memilih 12 murid. Sama seperti Daud yang memiliki 600 orang-orang yang mengikuti dia. Kehidupan pengembaraan kita juga dimulai waktu persalinan yang menyakitkan. Diurapi sebagai Raja Yehuda dan mengambil tahtanya, Yesus dimuliakan melalui penyalipan. Ia adalah Raja segala raja. Dan Yesus memberikan kita kemuliaan Raja, Imamat Rajani. Dan saya berdoa hari itu akan tiba, bukan hari terakhir ketika Tuhan datang lagi, tapi dalam hidup kamu, dalam generasi ini. Semoga hari itu datang ketika kamu bisa diurapi sebagai imamat rajani Allah. Seluruh penderitaan dan kesulitan, semoga itu semua menjadi pupuk untuk kamu bisa bertumbuh dan menjadi dewasa dan menjadi indah. Menjadi indah anak-anak pria dan wanita milik Allah dan mengumpulkan tempat perkumpulan orang-orang itu adalah Gereja Sion, dan melalui Gereja Sion namanya bisa dimuliakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami sebagai imamat rajani. Kami percaya dari setiap orang di sini, Kau telah mengurapi mereka sebagai raja. Bapa, umat-Mu telah datang sampai ke tempat kudus ini dengan tubuh yang sangat lelah, hati dan pikiran bahkan dengan masalah. Mereka tetap ingat untuk datang mencari-Mu di sini. Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati mereka. Kami percaya kalau Engkau akan mengingat usahanya mencari-Mu, mendengarkan firman-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa, tolong izinkan mereka, memberikan mereka berkat Daud, dan izinkan mereka untuk bisa melalui penderitaan dan kesulitan ini, dan semoga mereka bisa datang semakin dekat kepadamu, dan melalui setiap orang dari mereka, semoga pekerjaan-Mu yang luar biasa bisa digenapi. Kami bersyukur atas kasih karunia, dalam nama Yesus kami berdoa dengan proses syukur. Amin. Mari kita berikan syukur kepada Allah.